Assalamualaikum guys. Kali ini DIY kita akan memperbaiki kembali kipas angin, tapi dengan kasus yang berbeda. Kasusnya adalah putarannya lambat, baik putaran 1, saklar 2 maupun saklar 3. Kalau kasus seperti ini ada beberapa kemungkinan. Pertama, busing atau asnya itu seret ya. Nanti kita harus buka dulu, cek apakah busingnya seret. Yang kedua adalah kapasitornya lemah. Karena terus kapasitor lemah, daya putarnya itu rendah. Mari kita coba satu persatu, kita bongkar dulu. Karena saya bukan tukang bengkel ya, atau tukang servis, jadi harap maklum ya kalau cara ngebongkarnya itu barbar, perkataan kurang ahli. Karena saya sebenarnya yang praktisi, saya belajar reparasi sendiri ini waktu WFH ya. Dengan WFH itu kita banyak nonton tutorial cara-cara memperbaikin, lumayan lah, sehingga kita bisa melakukan perbaikan sendiri. Apalagi saya punya kipas angin cukup banyak ya, mungkin ada 9 kali ya, lupa saya hitungnya. Nah, yang rusak jadi bisa diperbaikin sendiri. Pada video sebelumnya saya memperbaiki yang rusak itu disebabkan kekurangan oli aja. Jadi kayak seret itunya, asnya. Misalnya kita kasih beberapa tetes oli udah bisa lancar lagi. Tapi kalau kali ini dia putarannya atau asnya itu lancar sekali ya. Berarti fix kerusakannya atau lemah, letih lesunya, lemesnya itu ada di kemungkinan di kapasitor. Nah, kalau di kapasitor kita tidak perlu bongkar dalamnya ya, karena kalau sampai bongkar dalam kita bongkar dinamo. Kalau kita sampai bongkar dinamo untuk ngecek busing-busing itu ada resiko putus, kabel dinamonya putus. Nah, kalau ini karena kapasitor ada di luar, kita coba nanti jumper aja ya ininya, kapasitornya, atau kita pasang paralel untuk kalau dia lemah lebih jadi ketahuan. Kebetulan saya punya stok kapasitor yang 2 mikrofarad ya, sedangkan bawaannya itu ternyata kecil sekali guys, hanya 1,2. Jadi ya wajar aja lah putarannya tidak kenceng. Tapi saya juga nggak tahu ya nih efeknya kalau kita double itu terhadap mesin gimana. Kalau yang tahu tolong komentar ya. Untuk membuka kabel yang di tengah-tengah, karena saya kurang ahli menggunakan pisau ya, jadi kita coba dibakar aja lah, sobek-sobek dikit. Karena kalau pakai pisau atau pakai gunting atau pakai apa, takutnya kabelnya ikut putus, jadi kita bakar aja ya. Nah, ini karena kabelnya bahannya dari PVC ya, atau polyvinyl chloride, itu biasanya tidak bisa terbakar atau susah terbakar. Begitu keluar terbakar dia mati lagi, karena dia banyak mengandung bisphenol A kalau nggak salah ya, BPA atau singkatan BPA, sehingga bahan dari plastik PVC itu suka dilarang untuk buat keperluan konsumsi, karena itulah dia mengandung BPA atau fire retardant ya. Satu kabel berhasil terbuka, kita coba kabel yang lain. Aduh, panas juga guys. Tapi kalau yang udah terbakar sih sebenarnya nggak terlalu panas-panas juga. Cuma yang saya takutin mah strum, karena kapasitor itu kan bisa masih nyimpen strum ya. Jadi kadang-kadang kita nggak sengaja kita pegang itu
karena ketemu plus minusnya itu kita pegang tuh kita setrum. Lumayan sih, sedikit kaget, membuat jantung berdebar-debar. Aduh, yang ini agak alot juga, pasalah kita penting keluar dikit. Nah, kita buka-buka dikit. Nah, setelah keluar latan kabelnya, nah, barulah kita rapikan sedikit, kulitnya kita buang. Yang penting isinya kelihatan, kita siap pasang atau kita jumper dengan kapasitor yang baru. Kalau kapasitor itu tidak ada plus minus ya guys, jadi kita pasang kebalik itu nggak masalah. Dan teorinya dengan ada kita tambahin kapasitornya ini, maka putarannya harusnya sih lebih kenceng ya, lebih kenceng dari biasanya. Untuk pengaman awal kita tutup dulu pakai isolasi listrik ya, karena takutnya dia menyentuh bodi atau apa, jadi kita buat keamanan lah. Kita tutup dulu sebelum kita tutup permanen dengan lakban yang lebih baik. Ini hanya sekedar ngamanin aja guys. Sekalian juga itu kipasnya kita bersihkan dulu ya, karena banyak debunya. Mau nggak mau, karena plastiknya itu agak sedikit elektrostatik ya, sehingga debu cenderung menempel, terutama yang halus-halus. Jadi walaupun dia kipas, karena dia punya sifat elektrostatik, maka debunya nempel, tidak ikut terbang bersama angin dari kipas. Nah tuh kan, setelah kita coba, putarannya kencang sekali guys. Ini kayak baling-baling bambunya Doraemon nih, kencangnya nih, nggak nyangka, kayaknya lebih kencang dari awal beli ya, karena kapasitornya kita naikin hampir 3 kali lipat. Yang saya punya 2, yang lama 1,2, jadi totalnya 4,2, 3 kali lipat lah. Kita rapikan lagi ininya, bungkus-bungkusnya, karena ini secara teoritis ini sudah selesai ya guys, sudah bisa berfungsi, tinggal kita rapikan lagi. Dan buat para YouTuber yang sudah men-share ilmunya ya, terima kasih ya. Saya tidak bisa memberikan apapun, tapi mudah-mudahan ilmu yang kalian share itu dibalas oleh Allah. Nah, ini saya hanya praktek ilmu-ilmu yang diambil atau ditonton dari akademi YouTube ya. Lumayan, kipas saya banyak yang terselamatkan jadi kelebihan kipas. Padahal tahu gitu, beberapa kipas yang saya buang itu sebenarnya masih bisa gitu. Termasuk waktu itu ada beberapa kipas yang dikasihkan di servis ke tukang servis, baru sebentar udah rusak lagi. Tapi dengan mempraktekkan yang di ilmu YouTube itu, dengan memperbaiki sendiri, apa yang saya praktekkan itu rusaknya itu paling cepat tuh 8 bulan kemudian itu baru rusak. Artinya ilmunya itu worth it lah, bisa dipraktekkan, bisa digunakan. Jadi untuk kasus letih, lemah, lesu, letoy, lemot, lembek, lemes, itu kipas angin itu solusinya mudah ya guys. Hanya pastikan asnya tidak mampet atau businya rusak. Kalau sudah tidak, berarti kapasitor aja yang kita coba ganti. Setelah itu diganti ya hasilnya cereng. Kalau kapasitornya diganti masih lemas, nah kita perlu lihat kabelnya itu kemungkinan ada yang putus, terutama kabel yang ke arah kapasitor, kabel dinamo harus dibongkar dan diurut satu-satu putusnya di mana.